Selamat pagi, siang, maupun malam kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Claudia Jevania, mahasiswa biologi angkatan 2023 dengan NPM 23062444444. Pada video Science Communication kali ini, saya akan membawakan topik mengenai ilmu di balik tidur atau sleep science. Di sini saya mengambil target audiens yang spesifik, yaitu dewasa muda dengan usia 19 dan juga 23 tahun, dengan latar belakang karyawan bidang finance dan juga mahasiswa jurusan informatika yang memiliki intensitas begadang yang cukup tinggi. Tantangan di dalam video ini ialah bagaimana saya sebagai science communicator dapat mengkomunikasikan urgensi biologis dari tidur dengan menggunakan analogi yang dekat dengan dunia mereka, sehingga mudah dipahami oleh kedua audiens saya. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan saya Krismanta, umur saya 23 tahun. Oke, jadi nih Bang, kali ini kita bakalan ngobrolin hal yang seru banget nih, yaitu tentang tidur yang kelihatannya sepele banget, tapi sebenarnya itu tuh perlu ilmu yang mendalam banget. Hah? Emang tidur itu ada ilmunya? Betul banget, ada ilmunya, dan seringkali kita tuh salah miskonsepsi dan juga salah kaprah nih tentang tidur itu sendiri. Kira-kira kalau tentang tidur, Abang tahu apa sih tentang tidur? Selama ini sih taunya kalau misal kita lagi tidur, ya semua organ kita ini istirahat, nggak bekerja, karena kita juga kan lagi istirahat istilahnya gitu. Jadi taunya cuma gitu doang sih selama ini kalau tidur. Oke, sebenarnya itu tuh miskonsepsi Bang. Karena sebenarnya otak kita itu bukan mati atau istirahat, tapi sebenarnya otak kita itu tetap bekerja. Bahkan ada fase di mana otak kita itu masih bekerja seperti kita terjaga, padahal sebenarnya kita tuh lagi tidur. Oh, otak bekerja sedang tidur. Menarik. Terus gimana? Nah, itu disebut sebagai REM atau Rapid Eye Movement, di mana si Rapid Eye Movement itu di mana mata kita itu bergerak ke kiri dan ke kanan di balik kelopak mata kita. Itu juga bikin kita bisa mimpi. Nah, sebelum REM ini ada namanya non-REM atau NREM, di mana dia itu terdiri atas beberapa stage. Yang paling penting itu ada di stage 3, di mana dia itu masuknya ke deep sleep kita. Itu tuh bisa untuk memproduksi hormon, terus juga untuk pertumbuhan kita, untuk memperbaiki sel-sel di otak kita, dan juga menguatkan sistem imun kita. Ini aku rugi dong. Sudah menghabiskan banyak waktu untuk perbaikan imun aku sendiri gitu ya. Tapi biasanya kayak biasa aja rasanya kalau misal kita tidurnya begadang kah ataupun kurang tidur. Kayaknya kalau misal bangun biasa aja dan menjalani hari-hari juga kayak biasa. Nah, itu dia yang bahaya, di mana di mana tubuh kita itu merasa biasa aja, tapi sebenarnya otak kita itu tidak merasa biasa aja. Nah, karena ada penelitian dari University of Pennsylvania, yaitu subjek itu diteliti, dia itu hanya tidur selama 6 jam dalam 2 minggu, di mana hasilnya itu performanya jadi makin kurang. Nah, ketika performanya makin kurang ini, tapi mereka ngerasa fine-fine aja. Nah, tapi sebenarnya performa mereka ini udah kurang, jadi kayak orang mabok gitu. Oh iya, berarti kita nggak sadar aja kali ya, karena mungkin nggak terlalu berdampak ya. Iya, betul banget. Nggak cepat dampaknya ya, benar-benar. Betul. Nah, ini juga istilah-istilah yang sering dipakai oleh ilmuwan, karena setelah 17-19 jam kita kurang tidur, itu setara dengan 0,05% alkohol di dalam darah kita. Alkohol? Wah. Dan jangka panjangnya, resiko dari kita kurang tidur ini bisa terkena diabetes tipe 2, depresi, bahkan Alzheimer. Karena ada penelitian yang bilang kalau misalkan otak kita itu bersih-bersih saat kita tidur. Jadi neurotoksik di dalam otak kita itu bisa hilang. Nah, itu juga salah satu penyebab Alzheimer. Wah, jadi takut aku karena sering begadang selama ini. Tapi bagus loh ilmunya. Tapi kenapa, aku penasaran, tapi kenapa banyak orang yang berusaha untuk tidak tidur dengan dibantu dengan kopi? Apakah itu baik untuk mereka atau bagaimana tentang ilmu tidur ini, Pak? Nah, itu dia. Cara kerja kopi itu sebenarnya bukan memberikan energi kepada tubuh kita, tapi sebenarnya dia itu kayak memblokir dan menutupi rasa ngantuk kita, untuk kita tetap bisa tidak merasa ngantuk itu sendiri. Jadi kafein itu punya reseptor blocker yang namanya adenosin, di mana zat kimia kita itu akan menumpuk di dalam tubuh. Itu bikin kita ngantuk. Nah, si adenosin ini bakalan ngeblokir si rasa ngantuk kita itu. Berarti dia ngeblok doang ya pada waktu-waktu tertentu ya, begitu ya? Iya, betul banget. Jadi kayak dia itu cuma nutupin sementara si rasa ngantuk kita itu. Nanti setelah 4-6 jam, semua rasa ngantuk kita itu bakalan langsung menumpuk. Nah, itulah yang disebut sebagai coffee crash. Oke, terima kasih banget ilmunya. Aku jadi paham sekarang kalau semisal tidur itu sangat bermanfaat untuk kesehatan secara biologis. Mungkin kedepannya aku akan terapin itu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Osai Dewasita Tarigan, umur saya 19 tahun, atau 20 tahun ini, saya jurusan Teknik Informatika.
Jujur deh, kemarin lo tidur berapa jam? 4 jam. Tapi gue masih hidup sih. Nah, itu tuh yang bahaya. Banyak banget orang-orang yang ngerasa sebenarnya dia baik-baik aja, padahal sebenarnya otaknya lagi kelelahan tahu. Nah, emang tidur sengaruh itu? Iya, ngaruh banget. Dan bahkan justru pas kita tidur, otak kita tuh sebenarnya lagi sibuk kerja tahu. Dia tuh lagi sibuk untuk memperbaiki tubuh kita. Nah, tidur itu juga punya beberapa fase. Salah satunya itu fase REM. Itu tuh yang bikin kita bisa mimpi gitu. Yang fase mimpi itu? Yang fase mimpi itu. Nah, di fase itu juga otak kita tuh bakal bantuin ngerapiin memori-memori di otak kita. Oh, jadi otak tuh nggak berhenti pas lagi kita lagi tidur? Iya, betul banget. Dia tetap bekerja. Nah, ada juga fase yang namanya deep sleep. Nah, deep sleep ini itu merupakan fase di mana otak itu bakalan memperbaiki tubuh, juga memproduksi hormon dan meningkatkan sistem imun. Oh, berarti begadang tuh kayak nyuri waktu gua buat dengerin sel-sel di tubuh gua dong? Iya, betul banget. Tapi emang gue biasanya kurang tidur sih. Nah, itu tuh yang bahaya. Nah, ada penelitian dari Pennsylvania yang menunjukkan kalau misalkan orang-orang itu cuma tidur 6 jam selama 2 minggu. Nah, itu tuh yang menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya performa otak mereka tuh udah turun banget. Oh, serem ya. Nah iya, bahkan kalau misalkan kita nggak tidur berjam-jam dalam berhari-hari, nah itu tuh sama dengan otak kita itu kayak orang mabuk gitu dengan kadar alkohol 0,05%. Nah, dan kalau misalkan lu sering kurang tidur, nah itu bisa bahaya banget, bisa beresiko diabetes, terus juga depresi, penyakit jantung, bahkan Alzheimer. Oke, gue kayaknya mulai takut nih. Nah, itu dia. Dan bahkan orang-orang tuh sering banget salah kaprah sama yang bilang kalau kopi itu ngasih energi ke tubuh kita. Lah, maksud? Nah, jadi sebenarnya kopi yang mengandung kafein itu, si kafein itu cuma buat nutupin rasa ngantuk. Nantinya kalau misalkan kafeinnya sudah pudar, nah itu bakalan langsung bikin kita ngantuk sekaligus. Oh, pantas gue jam 3 sore selalu tumbang. Nah itu dia, makanya kalau misalkan mau tidur yang lebih bagus, coba deh tidurnya tidur dan bangun di jam yang konsisten, terus mengurangi HP sebelum tidur, dan juga jangan jadiin kasur sebagai tempat lu buat ngerjain tugas. Gue coba semua sih.